Kenapa banyak orang tetap nge-YouTube walaupun viewsnya sedikit dan cuannya tipis? Kalian kira semua orang bikin YouTube itu untuk ngejar duit, ad, sponsor, endorse? Ternyata salah besar. Kalau duit jadi alasan utama, jujur aja, mayoritas udah pada nyerah duluan waktu viewsnya masih belasan atau puluhan. Kenyataannya banyak orang yang tetap konsisten bikin konten di YouTube ya, meskipun gak ada cuannya. Pertanyaannya kenapa? Pernah gak sih kita bertanya-tanya gitu? Apa yang bikin mereka tetap bikin konten padahal effortnya itu cukup gede loh ya kan, bikin konten di YouTube. Nah, kenapa banyak orang tetap konten padahal views mereka masih kecil dan cuannya juga nggak kerasa? Ya, mungkin kita pernah lah nongkrong sama beberapa teman circle muslim kita gitu ya. Satu ada yang baru mulai bikin YouTube, videonya masih seadanya, terus mungkin ada yang nanya nih, lo ngapain sih capek-capek ngerekam video, edit, upload, padahal yang nggak kelihatan juga duitnya gitu kan. Ya, mungkin sebagian pada ketawa gitu terus nanya, ya gue pengen punya ruang buat ngomong. Dunia nyata itu kadang nggak ngasih gua kesempatan buat cerita, jadi ya gua bikin sendiri aja ruangnya. Ya mungkin ada yang seperti itu kan ya, semua mungkin pada diem ya, bisa dibilang relate lah dengan keadaan kita di tongkrongan. Banyak dari kita juga sebenarnya mungkin cuma butuh wadah buat ngomong aja sih, tapi dunia offline kan sering bikin kita nggak punya panggung sih, dalam arti ya orang sibuk dengan aktivitasnya masing-masing, kita pingin cerita ya mungkin nggak ya orang lain nggak tertarik sama obrolan kita gitu kan. Kalaupun denger ya mungkin pikirannya kemana gitu, belum tentu fokus ngedengerin apa yang kita omongin. Nah, makanya YouTube itu bisa jadi jawabannya. Dan kalau kalian perhatiin ya, alasan orang bikin konten itu jauh lebih dalam daripada sekedar angka ataupun saldo AdSense lah gitu kan. Nah, jadi ngelihat dari hal ini, apa sih sebenarnya motif manusia itu bikin YouTube ya? Terlepas dari viewsnya kecil dan duitnya yang nggak kelihatan gitu. Ya mungkin kalau dibilang viewsnya besar dan cuannya gede ya semua orang pasti nggak nolak itulah gitu ya. Cuman pertanyaannya yang lebih tajam, yang lebih dalam, kenapa masih banyak orang yang dia itu viewsnya sedikit terus, cuannya juga nggak kelihatan, tapi dia tetap jalan aja gitu loh. Apa motifnya sebenarnya? Nah, ternyata seenggaknya ada 5 motif manusia untuk terus bikin konten YouTube. Yang pertama, mereka itu bikin ruang buat pick up dan berekspresi lah. Ya bayangin aja misalkan kalian punya keresahan soal kerjaan lah, soal sosial lah, atau sekedar pelajaran hidup misalkan. Gak semua orang punya circle yang mau ngedengerin loh. Nah, konten ya jadi cara untuk ngomong ke dunia lah. Kayak Habibie pernah bilang kan, tanpa mimpi orang gak akan punya arah. Sama juga, tanpa ruang berekspresi orang bisa kehilangan suara loh. Nah, YouTube ini ngasih kesempatan itu secara gratis. Jadi kalau kalian sendiri gimana? Pernah gak ngerasa pengen cerita tapi bingung mau cerita ke siapa gitu? Nah, kalau kita perhatiin, orang yang gak punya ruang untuk bersuara seringkali bisa kehilangan suaranya loh, kehilangan hak suaranya dalam circle sosialnya, atau minimalnya sering kehilangan kesempatan lah gitu. Kadang ide mereka bagus tapi nggak pernah keluar idenya karena nggak ada wadah yang siap mendengarkan mereka. Konten digital jadi kayak mikrofon yang bisa kalian pegang sendiri tanpa harus nunggu undangan dari event tertentu gitu istilahnya ya kan. Ya kalau nggak dilatih, skill menyampaikan gagasan bisa tumpul bro, iya kan. Kita sering lihat lah orang pinter tapi ngomongnya ya belum bagus lah gitu. Idenya mati di kepala. Konten itu kan latihan untuk bicara di publik secara gratis. Makanya ya gue sendiri dulu sangat terbata-bata lah ngomong, takut, khawatir, nervous di depan orang. Tapi karena dulu ya gue mulai aja ngobrol sama kawan, ngobrol di event seminar pas kuliah dulu, ngobrol di event-event di luar kampus. Jadi akhirnya semakin terlatih, bisa karena biasa lah gitu. Walaupun ya sekarang juga gue masih belajar gitu ya, tapi karena konsisten ya kan, latihan lama-lama ya lebih gampang lah untuk ngeluarin argumen, lebih tenang kalau presentasi gitu ya. Jadi buat gue juga ya, konten itu bukan cuma sekedar hiburan ya, tapi wadah, sarana lah untuk ngelatih ya buat suara kita sendiri, ngeluarin gagasan, nyampein ide ya, ruang untuk bersuara lah. Nah, terus apalagi nih motif manusia untuk tetap bikin konten walaupun views mereka dikit, walaupun cuan mereka nggak kelihatan? Nah, yang kedua ini untuk personal growth mereka dan mendokumentasikan perjalanan mereka. Gimana tuh? Ya banyak kreator kan nggak mikirin views dulu sebenarnya untuk di awal karena mereka sadar gitu ya. Mereka sadar mereka baru mulai gitu. Kecuali orang-orang yang masih halu gitu, baru mulai udah mengharapkan viral. Nah, mereka mikirin diri sendiri dulu nih. Gimana caranya berkembang? Ya kayak bikin jurnal tapi di media digital misal. Kalian upload lah progres belajar, skill, latihan ngomong. Ya gue juga kadang masih
terbata-bata gitu ya ngomongnya, kadang masih keselimpet juga ngomongnya. Ya wajar lah, namanya kita kan latihan gitu ya, membiasakan hal yang mungkin belum biasa untuk kita lakukan. Ya lama-lama skill ngomong kita ini bakalan naik perlahan, bertahap, ya kan. Skill editingnya juga bakalan naik, bakalan makin oke, gitu kan. Ya ini investasi ke diri sendiri lah, bukan cuman ke audiens ya. Kalau kita ingat kata James Clear di bukunya Atomic Habits, setiap kebiasaan kecil itu adalah suara untuk siapa kalian jadi di masa depan. Nah, bikin konten itu ya suara buat masa depan kalian sendiri, masa depan kita sendiri. Ingat, jadi jangan keblabasan ngejar viralnya konten itu, tapi fokus ke growth-nya ya. Jadi biar kita nggak burn out juga gitu kan, kita lebih fokus ke pertumbuhan diri kita sendiri ya. Makanya konten YouTube ini bisa jadi dokumentasi perjalanan juga. Kita fokusnya ke internal kita lah gitu, hal-hal yang bisa kita kendalikan ya. Kalau viral terus hal-hal yang sejenisnya itu kan di luar kendali kita gitu kan, dan itu mah di luar lah ya, di luar kendali kita, dan mungkin menunggu momentumnya aja. Jadi ternyata banyak loh orang yang bikin konten itu tujuannya untuk mendokumentasikan progres kecil mereka setiap hari ya, kayak nabung lah gitu, nabung catatan perjalanan, jurnal dan segala macamnya. Sekecil apapun itu kalau dikumpulin kan bisa jadi arsip pertumbuhan diri ya kan, bisa jadi dokumentasi perjalanan kita, baik dari segi misal di hari ini pemahaman kita seperti ini, tingkat kebijaksanaan kita seperti ini dalam mengatasi sesuatu, melakukan eksekusi tertentu. Bisa jadi di bulan depan kita bikin konten itu beda lagi nih ya, ada pertumbuhan di situ, ada perubahan pola pikir di situ, ada pertumbuhan mindset di situ. Nah, di situ yang termasuk pertumbuhan kita dari segi pola pikir kita. Mungkin kita setiap hari jadi termotivasi untuk belajar ya kan, dan pengetahuan itu kan secara umum terus bertumbuh gitu ya. Nah, disitulah kita akan terbawa suasana untuk lebih adaptif dengan teknologi, dengan pembelajaran yang terupdate dan segala macamnya. Jadi ya bagus sih ya kan untuk mendokumentasikan progres kecil kita setiap hari. Jadi istilahnya sekecil apapun itu kalau dikumpulin itu bisa jadi pertumbuhan diri kita yang signifikan. Konten digital itu kan bisa jadi bikin proses kita itu jadi kelihatan gitu, bukan cuma diingat di kepala gitu. Jadi saat kita mau ngelihat nih, flashback kembali di bulan lalu kayak mana ya tingkat pemahaman gue, tinggal kita play kan konten YouTube yang udah kita buat itu, jadi bisa lebih jelas karena kelihatan nih. Kalau diingetan kan ya namanya manusia kan, banyak pikiran ya kadang lupa aja gitu loh. Kalau nggak didokumentasikan mungkin progres kita ini gampang lupa ya kan. Padahal kalau dokumentasi itu bisa jadi dorongan internal kita, itu bagus banget gitu. Nah, gue jadi ingat sih dulu di awal-awal belajar membangun media digital, dulu di awal-awal tahun 2015 atau 2014 ya gue udah sering sih nyatet jurnal, tapi itu masih di Android sendiri gitu, maksudnya belum di share ke sosial media gitu ya catatannya. Tapi dengan catatan itu kan itu baru untuk diri kita sendiri gitu, dengan kita men-share-nya ke sosial media ya mungkin ada orang yang bisa ngambil manfaatnya juga gitu. Jadi nggak ada salahnya sih, selagi itu hal yang baik kita share ya bagus-bagus aja gitu. Dari situ kalau kita share catatan kita ke sosial media atau ke YouTube dan segala macamnya, mungkin malah bisa dapat feedback ya kan, dapat insight balik dari teman-teman yang lain, audiens kita. Jadi growth kita bisa lebih cepat karena ada dokumentasi ditambah juga ada interaksi. Nah, terus apalagi nih motif manusia untuk terus bikin konten walaupun views mereka sedikit, walaupun cuan mereka nggak kelihatan? Yang ketiga, mereka itu pingin bangun komunitas dan circle yang sesuai dengan minat mereka. Jadi bisa dibilang brand digital itu magnet lah gitu. Kalian bikin konten, kita bikin konten, orang-orang yang satu frekuensi dengan obrolan kita, topik kita itu akan datang sendiri gitu. Kita attract orang-orang yang sesuai sama minat kita. Kalau kita suka tentang produktivitas, ya kalian bakal ketemu dengan circle produktivitas. Kita suka sama topik bisnis digital, kita akan ketemu sama circle yang seperti itu, ya kan? Circle itu akan kebentuk dengan sendirinya gitu kalau kita memang membahasnya tentang hal itu. Ya analoginya gini lah, ini misalkan kayak masjid gitu ya, siapa yang sering datang ke situ, kumpul di situ, ya lama-lama jadi jamaah masjid tetap ya kan. Jamaah masjid itu jamaah tetap, ya kurang lebih seperti itulah. Konten itu kayak sebuah tempat perkumpulan digital yang di situ bisa jadi tempat ngumpulnya orang-orang yang relate dengan tujuan mereka, dengan topik obrolan mereka ya kan, ya itu akan ngumpul dengan sendirinya. Jadi gimana kalau kalian pengen dapat circle yang kayak mana?
Dari circle itu kan nggak datang dari langit sih istilahnya. Circle itu ditarik pakai magnet. Nah, konten itu fungsinya sebagai magnet. Ya kita bikin konten secara konsisten ya, lama-lama bakal ketemu sih sama orang-orang yang relate. Jadi nanti pada akhirnya circle itu akan semakin terbentuk, bukan dicari secara instan ya. Ya mungkin gue juga jadi kepikiran sih untuk bikin komunitas ya, atau ya minimalnya grup lah, grup di Telegram atau di WhatsApp untuk ngebahas ya, sharing-sharing bareng, ngobrol-ngobrol, diskusi ya kan, kita bisa saling sharing, atau ada yang mau request topik tertentu untuk kita bahas, atau ada yang mau kolaborasi, baik itu kolaborasi konten ataupun kolaborasi bisnis digital itu bisa. Tapi gimana menurut kalian kalau kita bikin grup yang seperti itu? Tertarik nggak? Nanti kalau banyak yang tertarik bolehlah kita siapin dulu ya. Circle digital ini kadang malah lebih sehat loh daripada circle offline, karena yang kumpul itu bukan karena lokasi gitu kan. Kita kumpulnya itu bukan karena lokasi, tapi karena value kita, karena vibrasi gitu ya. Gue pernah ngalamin lah circle offline yang nggak selalu suportif gitu ya, tapi begitu kita bikin konten, ketemu banyak orang baru mungkin dari berbagai daerah, justru bisa lebih nyambung kadang dan lebih produktif gitu untuk bareng-bareng bikin sesuatu yang bermanfaat, lebih suportif lah. Sampai akhirnya ya ada yang bisa kolaborasi bareng untuk bikin project apalah, bikin ebook atau bikin konten bareng, atau bikin aplikasi bareng, atau bikin bisnis digital bareng. Misalkan yang satu bagian produksi bikin aplikasi, yang satunya bagian marketing, yang satunya bagian affiliate-nya, ya kan? Jadi ada proyek nyata di situ. Nah, terus apalagi motif manusia itu bikin konten? Motif yang keempat itu untuk nyebarin value mereka. Artinya mereka punya misi tertentu lah. Sebagian orang kan bikin konten bukan untuk sekarang ya, tapi buat nanti lah gitu. Artinya apa? Mereka itu punya misi, semisal ninggalin jejak digital atau meninggalkan sebuah warisan ya. Warisan entah itu warisan ilmu, warisan pengalaman, ya kan? Jadi orang zaman sekarang bisa jadi bikin konten, bikin video, bikin podcast, bikin nulis artikel, itu niatnya untuk ninggalin value mereka, menciptakan legacy ya kan, walaupun kecil. Tapi kalau itu ada manfaatnya buat orang lain, kenapa enggak? Iya nggak sih? Dimana banyak konten-konten media sosial sekarang itu ya bisa dibilang banyak juga gitu yang kurang bermanfaat gitu ya, bahkan ya efeknya nggak bagus gitu ya. Tapi buat kalian yang justru punya konten-konten bermanfaat, konten-konten positif, kenapa malah nggak buat gitu loh? Kenapa mereka orang-orang yang bikin konten negatif itu malah lebih semangat dibandingkan kalian yang padahal kalian itu punya konten positif? Kita kan mikirnya gitu sih kadang ya. Ya manusia itu pada dasarnya pengen ninggalin jejak yang baik lah buat orang-orang di media sosial gitu ya. Bedanya kan ada yang ninggalin jejak digital, ada yang enggak. Konten itu versi modernnya lah dari wawasan gagasan. Jadi kalau kita punya mindset legacy, ya kita nggak gampang goyah sih sama angka, karena tujuan kita lebih panjang dari sekedar bulan ini dapat berapa ya. Karena namanya warisan kan jangka panjang gitu kan. Ya tapi wajar gitu loh, manusiawi. Kita semua yang udah pernah bikin konten mungkin pernah gitu ngerasain di fase pernah ngedrop, pernah sempat nyesel, pernah sempat nyerah gitu ya, hampir-hampir nyerah gara-gara views kecil dan sebagainya. Dan itu manusiawi sih, hampir semua konten kreator ya pernah mengalami fase itu ya, kita semua. Tapi kalau kita ingat lagi tujuan kita, bikin ruang digital yang bermanfaat, bikin warisan yang bermanfaat baik dari segi ilmu, pengalaman, ya kita bakal lanjut lagi gitu ya. Yang lalu jadi pelajaran, jadi pengalaman, ya udah kita buat lagi, kita lanjut lagi kan, karena value yang kita tanam tuh jauh lebih besar daripada statistik. Itu sih yang bikin gua tetap ya survive aja, tetap lanjut lagi gitu ya. Mungkin kalian juga seperti itu gitu. Nah terus apa lagi nih yang kelima? Motif kelima, banyak orang masih tetap konten walaupun views mereka sedikit, walaupun cuan mereka nggak kelihatan, belum kelihatan, yaitu memperkuat brand positioning mereka. Kadang tujuannya itu simple gitu ya. Kita pingin dikenal sebagai orang yang concern di bidang apa. Misal ya, kalian konsisten bahas skill digital, ya orang akan ingat gitu. Oh itu orang yang ngerti digital. Digital apa nih? Media digital muslim misalkan. Sebagai praktisi media digital muslim misalkan. Ya mungkin dari situ nanti akan
terbuka pintu rezeki, kebuka sendiri gitu lah. Bisa jadi job, bisa jadi kesempatan, bisa jadi kolaborasi, ya kan. Tapi itu bonus, itu mah efek samping gitu. Yang utamanya itu memperkuat brand positioningnya dulu. Branding itu kan bukan buat jadi terkenal sebenarnya, tapi buat jadi jelas, nggak tuker lah gitu. Branding itu kan bukan soal terkenal, ya. Kali lagi bukan soal terkenal, tapi soal jelas. Orang harus bisa ngejelasin kalian itu siapa dalam satu kalimat. Dalam satu kalimat loh. Konten bikin positioning itu jadi kebentuk lebih kuat lah gitu, lebih jelas gitu. Jadi kalau kalian nggak bisa nih bikin positioning sendiri, orang lain yang bakal nentuin. Dan seringkali orang ya salah kaprah gitu, salah paham. Makanya penting ya untuk ngebangun brand positioning ini untuk memperjelas siapa kita gitu. Tapi ya nggak harus semuanya untuk ngebangun brand positioning. Untuk orang-orang yang mereka punya tujuan tertentu di media digital, ya sebagian mereka seperti itu. Ada yang memperkuat brand positioning lewat konten-konten yang mereka bikin. Dulu ya mungkin orang ngelihat gue cuman ya anak media biasa gitu. Tapi seiring berjalannya waktu dari 2014, 2015, 2016, 2017 belajarin gitu kan, belajar tentang skill digital, belajar tentang ngebangun media, ngebangun tim yang seperti apa sampai gue punya pengalaman ngelola media yang totalnya ya, tapi ini secara total itu sekitar puluhan ribu followers dan tim internalnya waktu itu sampai 50 lebih. Ya itu kan bisa jadi pengalaman gitu ya, banyak pembelajaran yang bisa kita ambil dari. Nah, dengan pembelajaran perjalanan itu semakin bisa nih nemuin di mana spesifiknya gue bisa beda dari yang lain gitu. Nah, dan kita akan mencocokkan sama minat kita, belajar kita itu apa aja topiknya. Nah, akhirnya gue semakin concern nih di bidang media digital untuk market muslim, audiens muslim yang mereka pingin bertumbuh secara pribadi dan pengen makin produktif di media digital tanpa ngorbanin kewarasan. Nah, itu bidang yang sedang gue concern di sini. Jadi dari situ sih kita mungkin kedepannya bisa ada kesempatan baru, project baru yang bisa kita buka. Jadi jelas banget ya, branding ini bisa ngasih efek domino. Jadi buat kalian juga, buat kalian yang sekarang lagi bikin konten di konten di YouTube, ya tergantung apa tujuan kalian dan nggak ada yang salah ya selagi tujuan itu baik. Kalian mau nyari istilahnya angka, views dan sebagainya itu hak kalian. Tapi ternyata banyak orang juga yang nggak sekedar mengejar angka. Dari video ini, dari pembelajaran ini, dari pembahasan ini, kita jadi tahu oh ternyata ada ya orang-orang di luar sana yang punya tujuan yang lebih dari sekedar angka. Jadi ini bisa menambah atau memperkuat kesadaran kita tentang hal itu ya. Kita cross check lagi lah, kita lihat kembali ke internal diri, apa yang bisa mendorong kita untuk lebih maju. Nah, dari situ kita jadi tahu ya kan, motif orang itu banyak untuk bikin konten di YouTube, tujuan mereka banyak. Ternyata tujuan mereka itu ada yang pingin punya ruang untuk bersuara, ada yang pingin mendokumentasikan pertumbuhan mereka, ada yang pingin ngebangun circle komunitas mereka, ada yang pingin menyampaikan warisan value mereka, ada yang ingin memperkuat positioning mereka ya kan. Jadi walaupun viewsnya masih 50, subscribernya masih 2, mereka tetap lanjut karena dorongan internal mereka itu lebih besar daripada sekedar angka. Nah, pertanyaannya buat kalian, kalau kalian sendiri bikin konten sekarang karena apa? Coba kasih tahu di kolom komentar ya. Karena konten yang bertahan itu bukan konten yang semata-mata viral aja, tapi konten yang bernilai. Ya, nih bernilai di sini tentu subjektif ya, tapi kalau menurut gua pribadi sih, selagi ada manfaatnya walaupun kecil, kalian share, pasti itu bermanfaat buat orang-orang yang memang membutuhkan. Jadi kalau kalian merasa bahwa obrolan kita kali ini bermanfaat, boleh kalian share. Siapa tahu ada di antara teman-teman kita yang lainnya membutuhkan obrolan kita kali ini. Itu dulu aja ya. Mari kita terus bergerak, apapun yang mau kita lakukan selagi itu baik, selagi itu ada manfaatnya, gas aja. Sampai ketemu di video selanjutnya.